Pak Wicak.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, suara saya kedengar jelas? Terdengar, Kak. Jelas, Oke, Pak. siap. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua di malam hari ini kita bertemu di mata kuliah basis data. Dan mungkin sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dena Latif Setiawan. Kebetulan saya diberi amanat oleh Cybermu sebagai sebagai dosen tutor ya, sebagai dosen tutor di mata kuliah basis data. Dan dosen utamanya yaitu Pak Wicaksono. Dan saya tinggal di Kuningan, Jawa Barat ya, dan keseharian saya di STKIP Muhammadiyah Kuningan ya. Barangkali di sini ada yang dari Kuningan atau ya sekitaran Kuningan. Mudah-mudahan bisa silaturahmi karena dekat ya, dan barangkali Bapak Ibu semua yang nanti main atau berkunjung ke Kuningan, silahkan bisa silaturahmi ke STKIP Muhammadiyah Kuningan. Bapak Ibu semua, di pertemuan pertama dengan saya sebagai tutor di sini, kita akan membahas sebentar. Kita akan membahas tentang entity relation diagram. Kalau bahasa kalau disingkatnya IRD gitu ya. Kalau bahasa kita biasanya disingkatnya IRD. Oke. Materi ini Bapak Ibu semua bisa di-download di LMS Cybermu ya, tinggal login menggunakan akun masing-masing dan masuk ke mata kuliah basis data, dan silahkan cari materi kalau nggak salah di pertemuan ketiga apa kedua gitu. Nanti di sana ada materi tentang basis data, salah satunya itu entity relation diagram. Nah, di dalam basis data itu entity atau entitas relasi diagram itu suatu hal yang menjadi kunci atau patokan dalam hal membuat sebuah data ya, atau membangun sebuah data ya. Kenapa harus dalam sistem informasi, kenapa harus membangun sebuah data gitu kan? Nah, mungkin Pak Wicaksono sudah menjelaskan dasar-dasar dari basis data. Dalam hal ini adalah bagaimana sih di basis data ini, bagaimana sih kita membangun sebuah data yang nantinya data tersebut bisa dijadikan sebagai sumber informasi ya, seperti itu. Nah, tentunya segala bentuk informasi apapun atau segala bentuk yang menghasilkan informasi tentu dia dari proses subkumpulan data gitu kan. Maka bagaimana membuat sebuah informasi yang baik dan benar, tentu kita harus membangun dulu seperti apa dan bagaimana membangun basis datanya yang baik dan benar. Nah, salah satunya yaitu ada istilah yang dikenal dengan sebuah metode entity relation diagram. Nah, bahasa kitanya gitu ya, bahasa kitanya entity relation itu, entity itu kan kumpulan, kelompok, himpunan gitu ya. Artinya tentu data itu kan banyak gitu kan. Untuk menghasilkan satu sumber informasi gitu kan, untuk menghasilkan satu informasi, datanya kan pasti banyak. Ya, banyak di sini artinya tentu agar data itu tidak berceceran, maka kita kelompokkan gitu kan, atau kita kumpulkan, kita kelompokkan agar nanti bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Contoh gini,
Di tempat kerja Bapak Ibu semua, misal contoh di sekolah, di ruang apa namanya, di ruang office atau di ruang tata usaha gitu kan, biasanya kan ada sekat-sekat. Ya, ada sekat-sekat. Dalam hal arti sekat-sekat di sini adalah, oh ini ruangan kepala sekolah, ini ruangan wakasek, ini ruangan guru, ini ruangan staf tata usaha dan sebagainya. Nah, itu disebut entity. Ruangan guru, ruangan wakasek, ruangan kepala sekolah, ruangan staf tata usaha, itu disebut entity. Ya. Dan tentu dari setiap entity itu atributnya banyak, dalam arti datanya banyak gitu kan. Contoh kecil, di ruang guru ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris dan sebagainya. Begitu juga di ruang-ruang yang lain. Nah, itu artinya disebut entity. Dan ruang kantornya juga sama, disebut entity. Berarti menghimpun beberapa entity kan, seperti itu. Analoginya seperti itu. Nah, kenapa ada relationship gitu kan? Relationship itu apa ya? Ikatan gitu ya, ikatan atau hubungan kalau kalau kehidupan sehari-hari kita gitu. Ikatan atau hubungan. Jadi ketika kita sudah menghimpun atau mengelompokkan entity dari sebuah data, maka kita buat relasinya, hubungannya. Nah, maksudnya kenapa harus direlasikan sebuah data? Agar data itu berhubungan dengan data yang sesuai. Contoh misalnya, di ruang kantor sekolah gitu kan, kepala sekolah bisa berhubungan dengan siapa aja sih gitu kan. Nah, maksud di sini kepala sekolah bisa berhubungan dengan kantor guru, bisa juga berhubungan dengan kantor staf tata usaha, bisa juga berhubungan dengan wakasek, dan begitu selanjutnya. Guru bisa berhubungan dengan tata usaha, gitu kan. Guru bisa berhubungan dengan guru belum tentu bisa berhubungan dengan kantor kepala sekolah, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke kantor kepala sekolah. Nah, artinya relasi di sini adalah ketika kita sudah menghimpun sebuah data, itu kan, dengan menggunakan relasi, artinya himpunan data tersebut, menghindari himpunan data tersebut tercampur ke himpunan data yang lain. Atau ketika kita membuat sebuah sistem, himpunan data yang telah kita susun tidak bergabung atau tidak mencampuri dengan himpunan data yang lain, agar tidak terjadi kesalahan informasi. Maka dari itu, contoh misalnya di sistem informasi cybermu, gitu kan, di website cybermu, gitu kan, Bapak Ibu semua bisa melihat data Bapak Ibu semua di cybermu. Padahal di cybermu itu semua data cybermu, semua data mahasiswa cybermu tersimpan di website cybermu. Tetapi, gitu kan, Bapak Ibu tidak bisa melihat data teman sekelas Bapak Ibu, gitu kan. Hanya bisa melihat data teman Bapak Ibu sendiri. Sementara dosen, gitu kan, atau sebagai tutor bisa melihat semua data mahasiswanya yang mengikuti mata kuliah dosen yang diampuh itu, gitu kan. Dan sementara admin atau bahkan rektor, gitu kan, bisa melihat seluruh data mahasiswa yang ada di cybermu, gitu. Artinya bagaimana jikalau misalnya, gitu kan, siswa, gitu kan, relasinya sama, relasi datanya data siswa siswa mahasiswa sama relasinya seperti rektor, gitu kan.
salah satu mahasiswa bisa melihat semua data mahasiswa, gitu kan. Artinya dia bisa mengetahui semua data-data mahasiswa, bahkan bisa terjadi merubah atau mengedit data yang ada di sana. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka difungsikanlah sebuah relasi antar entity atau relasi antar diagram. Artinya secara kesimpulan bahwa entity relation diagram ini adalah, kalau apa ya, bahasa agamanya itu membatasi atau menentukan mana yang hak, mana yang batil, gitu kan, seperti istilahnya seperti itu. Mana yang boleh, mana yang nggak dibolehkan, gitu. Artinya guru bisa kepala sekolah bisa mengakses semua data guru. Nah, tetapi guru tidak bisa mengakses data kepala sekolah. Analoginya seperti itu. Jadi direlasikan, gitu kan, seperti itu. Guru matematika bisa mengakses siswa yang mengambil mata pelajaran matematika. Tetapi guru IPS tidak bisa mengakses data siswa yang mengambil mata pelajaran matematika. Artinya memberikan sekat mana yang hak, mana yang nggak boleh, gitu kan, seperti itu. Nah, itu konsep dasar dari sebuah entity relation diagram atau IRD dari sebuah basis data, gitu kan. Nah, oke. Ini definisinya ya, oke. Ini definisinya yang tadi saya jelaskan, gitu kan. Mengapa menggunakan IR, entity relation, ini lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan pemakai, gitu ya, dan mudah disajikan nanti dalam manajemen basis data. Mungkin nanti ada mata kuliah manajemen basis data yang membahas tuntas khusus untuk membangun sebuah basis data, gitu kan. Nah, ini IRD ini sebuah model konseptual untuk menggambarkan struktur, kalau dalam istilah arsitektur bangunan, untuk menggambarkan struktur bangunan basis data yang akan dijadikan sebuah sistem informasi, gitu. Nah, struktur bangun data itu tentu karena harus berkonseptual, artinya konseptual ini sesuai dengan logika, gitu, sesuai dengan logika kebutuhan terhadap sistem informasi. Contoh misalnya, kita akan mengembangkan sistem informasi akademik, maka logika untuk membangun basis data tersebut harus disesuaikan dengan logika akademik, gitu kan. Jangan sampai logika yang lain masuk ke logika akademik, gitu kan, seperti itu. Jadi artinya model atau bangunan basis data ini dibangun secara konseptual yang disesuaikan dengan struktur logikanya, gitu kan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, nah, simbol sederhana, itu kan, simbol maksudnya bukan sederhana, gitu ya, yang sering dipakai dalam hal membangun struktur IRD, gitu kan, itu adalah seperti ini. Kotak ini yang kotak ini entity, gitu kan, kotak ini entity, himpunannya, gitu kan, himpunan atau kelompok himpunan. Relation ini adalah simbol untuk hubungan. Nah, ini atribut. Ya, atribut itu contoh misalnya, kalau ini entity ruang guru, nah, ini ruang guru, berarti atributnya di sini adalah ada guru matematika, ada guru bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, dan sebagainya. Relasi nanti di sini hubungan antara entity 1 sama entity 2. Gitu, ya. Nah, selanjutnya oh ya.
Ini jenis-jenis atribut. Nah, ini jenis-jenis atribut di sini ya. Yang pertama adalah key atau kunci. Atribut ini digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Nah, artinya dari banyaknya atribut yang dimiliki dalam satu entity, gitu kan, ada satu atribut yang dijadikan kunci atau dijadikan apa ya, patokan utama, di mana ketika mengambil salah satu kunci itu, maka terbuka atribut yang lain. Contoh misalnya gini, kenapa setiap siswa itu kan di sekolah atau bahkan kita mahasiswa harus memiliki nomor induk peserta didik, gitu, nomor induk mahasiswa. Karena kenapa? Karena hanya nomor induk aja, nomor induk tersebutlah yang unik. Maka dari itu tidak ada nomor induk siswa ataupun nomor induk mahasiswa dari satu kelas atau bahkan satu universitas itu sama semua, enggak ada. Ada, maksudnya sama semua dalam arti ada yang sama atau ada yang kembar, itu tidak ada. Semuanya unik dan semuanya berbeda-beda, gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu sebagai kunci, gitu. Kunci sebagai patokan ketika sekian banyak data, gitu kan, sekian banyak data, bahkan nanti di cybermu, gitu kan, nanti misalnya di cybermu ada puluhan, ada ribuan data mahasiswa, gitu kan. Ketika saya ingin searching, oh ini siswa Fulan di mana ya datanya, gitu kan, istilahnya seperti itu. Kita tinggal minta NIM-nya. Coba kalau misalnya Pak, mohon nilai saya kok nilainya ini ya, kok nilainya saya jelek, apa yang kurang dan sebagainya. Tentu dari sekian mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, nggak mungkin kan saya, misalnya namanya Fulan, pasti banyak dalam satu kelas atau dalam jumlah mahasiswa yang banyak yang mengambil mata kuliah, nama Fulan pasti ada banyak, gitu kan. Kalau nggak 2, 3, gitu kan. Nah, ini Fulan yang mana, gitu kan, seperti itu. Maka yang membedakannya adalah NIM. Maka saya selalu meminta ketika mahasiswa menanyakan atau konsultasi, Pak, yang saya kok nilainya gini ya Pak, yang tugas saya udah kekumpulkan atau enggak, misalnya. Saya selalu minta boleh NIM-nya, gitu, dengan nama lengkap. Nah, seperti itu. Ketika saya searching NIM, oh ini nama lengkapnya Fulan Anu, gitu kan, seperti itu. Oh ya berarti yang ini datanya, gitu kan, seperti itu. Jadi mempermudah dengan atribut key itu untuk mempermudah dalam pencarian data. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang atribut simple, atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Artinya ya atribut sederhana di sini ya datanya cuma satu, gitu kan. Artinya data satu di sini ada apa namanya? Contoh kecilnya atribut apa ya? Atribut yang tidak dapat. Contoh misalnya nama kan tidak bisa ditambahkan lagi. Oh, kalau nama bisa, gitu kan, bisa ditambahkan atribut misalnya nama depan, nama belakang, nama orang tua, kan gitu, seperti itu. Oke, misalnya atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Oke, misalnya mata pelajaran, ya, mata pelajaran. Atribut yang memang datanya memang tidak bisa dibagi lagi, gitu. Kalau misalnya basis data, gitu kan, nggak mungkin kan ada basis data A, basis data B, gitu kan, seperti itu. Kecuali kalau basis data kalau misalnya materinya panjang, gitu kan, materinya terlalu panjang, dalam hal ini pasti ada basis data 1, basis data lanjutan, kan itu tetap saja mengacu kepada apa namanya, tidak bisa masih sederhana dalam atribut sederhana, gitu kan.
Yang selanjutnya adalah atribut komposit. Nah, atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian. Nah, contoh di sini atribut yang dapat dibagi dalam beberapa bagian, contoh misalnya nama, gitu kan. Biasanya kan kalau di Indonesia itu kan kadang panjang nama itu kan. Beda halnya di luar negeri, biasanya di luar negeri hanya dua kata gitu kan. Kalau di Indonesia bisa beberapa kata. Makanya kalau Bapak Ibu semua misalnya mengisi formulir online gitu kan, atau formulir digital, kadang suka di sana ada mencantumkan nama depan, nama tengah, nama belakang, atau nama depan, nama orang tua, nama keluarga gitu kan. Biasanya itu yang menggunakan dua kata gitu. Atau misalnya gelar depan, gelar belakang, misalkan kalau misalnya formulir tersebut itu istilahnya disebut atribut dengan beberapa bagian. Nah, atribut single valued. Nah, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Nah, di sini hanya memiliki satu nilai, artinya hanya satu isian saja yang boleh di inputkan ke sana, gitu kan. Dalam arti tidak ada nilai, tidak boleh atau apa ya, tidak ya intinya tidak boleh, atau selain nilai tersebut tidak boleh ada nilai lain yang masuk, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah multi-valued attribute, atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya sama. Contoh misalnya apa ya, data atributnya sama, data kalau yang single itu seperti kalau di basis data integer. Yang single itu integer, misalnya hanya berupa angka saja, tidak boleh menambahkan nilai yang lain. Ya, contoh misalnya di penginputan NIK, misalnya dalam formulir NIK kan rata-rata semua nomor. Nah, kalau dikasih huruf dia gak mau, gitu kan, seperti itu disebut single valued. Nah, kalau multi valued itu biasanya bentuknya adalah karakter atau char atau varchar, gitu kan. Nah, karakter di sini ini membolehkan data tersebut diinput oleh angka maupun huruf, gitu kan. Dibolehkan untuk menginputkan angka atau huruf. Nah, yang terakhir adalah atribut turunan. Atribut turunan di sini adalah atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Nah, atribut hubungan di sini adalah misalnya kita tidak menginputkan nilai baru kepada atribut ini, tetapi atribut ini menunggu proses dari atribut-atribut yang lain sehingga menghasilkan inputan baru kepada atribut turunan ini. Analoginya seperti itu. Contoh misalnya perhitungan kalkulator. Contoh kecil perhitungan kalkulator. Nah, misalnya penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini adalah misal logikanya gitu ya, logikanya. Inputan yang pertama adalah 1, inputan yang kedua adalah 2, maka hasilnya berapa, kan gitu. Nah, itu turunan dari proses 1 tambah 1 tambah 2 gitu kan, seperti itu. Nah, itu jenis-jenis atribut. Nah, ini contoh atribut komposit. Nah, contoh atribut value ya. Oke, nah ini atribut value, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai. Oke, nah ini komposit. Nah ini entity, gitu kan, entity, dan ini atributnya. Ya, ini atribut. Misalnya mahasiswa, nama, negara, kota, provinsi. Nah ini atribut yang komposit, atribut yang dapat dibagi-bagi dalam
beberapa bagian. Nah, contoh ini alamat ada di bagi negara, kota, provinsi, kode pos gitu kan. Kalau nama depan, nama belakang, nama depan, nama tengah, nama belakang. Ini komposit ya. Atau misalnya Pak gelar depan, gelar belakang. Nah, itu disebut atribut komposit. Ini entitinya ya. Ini atributnya dan ini atribut dalam istilah atribut komposit ya. Nah, ini atribut multi value. Nah, ini nomor HP ya, nomor HP. Jadi kalau misal nomor HP ini bentuknya nilainya adalah integer, artinya hanya di atribut ini hanya dibolehkan menginputkan angka. Selain angka tidak boleh. Makanya kenapa kita ketika mengisi formulir online atau formulir digital menginputkan huruf itu dia tidak mau, tidak muncul. Artinya karena kita setting ini nilainya cuman bentuknya satu, nilainya cuman satu. Maksudnya satu di sini ada satu karakter, satu nilai, mau integer atau mau varchar, gitu kan. Kalau integer kan berarti hanya satu nilai, yaitu angka, gitu kan. Tapi kalau misalnya karakter, mau angka, mau huruf, mau simbol, maksudnya huruf simbol itu seperti tagar, dan sebagainya, maka dia boleh masuk. Gitu analoginya. Nah, ini contoh atribut multi value. Nah, ini contoh multi value-nya di sini, ya. Apa tadi multi value teh? Nah, ini lebih satu nilai jenisnya sama. Nah, ini apa namanya? Contoh atribut multi value. Umur ini nilainya bisa pakai angka, bisa pakai misalnya pakai huruf juga bisa gitu kan, misalnya, atau pakai simbol juga bisa gitu kan. Nah, artinya nah ini yang ini misalnya ini tanggal karakter sih ya. Nah, nah kalau NIM ini K ya, NIM K. Nah, ini umur nilai boleh yang lain tapi nilainya sama gitu kan. Artinya menjelaskan tentang mau menggunakan karakter, mau menggunakan integer, yang penting dia menjelaskan bahwa dia umurnya itu ada sekian gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semua tentang tentang entity relation diagram. Penjelasan sederhana atau singkat yang menjelaskan tentang IRD ya, atau entity relation diagram. Mungkin nanti secara detailnya sambil berjalan dengan materi-materi yang lain mungkin akan dibahas oleh Pak Wicaksono, bagaimana membangun sebuah konsep basis data menggunakan entity relation diagram. Oke, Bapak Ibu semua, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Dena. Oke, siap. Ya, saya Ardian Pak. Mau bertanya tentang tadi Pak yang multi value. Value-nya di sini tuh maksudnya apa? Dia lebih ke jumlah datanya. Misalnya kayak tadi nomor telepon, saya punya 2 nomor telepon, SIM 1 sama SIM 2. Atau lebih ke jenisnya Pak, jenis datanya. Misalnya dalam nomor telepon itu kita bisa jenis datanya string atau jenis datanya integer kayak gitu. Oke. Berat kemana Pak value-nya? Makasih Untuk Pak. untuk multi value, contoh misalnya kalau di nomor HP, itu kan di nomor HP, ada yang di multi value itu kalau di nomor HP ada yang dikasih nilainya berbentuk integer, artinya hanya angka saja. Nah, kalau di multi value, contoh misalnya sekarang kan
di formulir-formulir online, misalnya dalam formulir online, rata-rata semua menyantumkan kode negara. Nah, kode negara kan ada, kalau di Indonesia kan plus 62 gitu ya. Nah, karena plus itu nilainya bukan integer gitu kan, maka di situ disebut multi value. Nilainya tetap sama, artinya plus 62 itu menggantikan nomor 0. Ya, seperti itu, nomor 0. Fungsinya adalah itu untuk memberikan nilai bahwa plus 62 adalah kode nomor telepon di negara tersebut. Jadi tidak merubah nilai gitu kan, tidak merubah nilai dalam hal arti kok ini nilainya bisa dimasukkan plus gitu kan. Padahal ini kan nomor HP, harusnya integer gitu kan, seperti itu. Jadi tergantung kepada logika dalam membangun sebuah sistem, apakah nomor HP akan dalam berbentuk integer. Kalau dalam berbentuk integer biasanya ada dipisah. Kita harus memilih dulu, misal contoh di formulir itu kita harus memilih dulu kode negara. Nah, misalnya dari plus 1 sampai plus berapa gitu kan, kita memilih plus 62. Lalu kita masukkan nomor, biasanya tanpa kosong, langsung 81 berapa gitu kan, seperti itu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang langsung dalam satu form kita menginputkan plus 62, 81 berapa. Nah, itu disebut multi value. Ya. Kalau single value itu langsung 081 berapa atau 62 berapa gitu kan, seperti itu. Itu bedanya antara single value dengan multi value. Kira-kira Pak Ardian. Jadi lebih ke tipe datanya Pak yang bisa banyak ya Pak. Iya, tipe data. Lebih ke tipe datanya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak, saya Dina. Saya ingin nanya yang halaman 8, page 8 itu kayaknya judulnya itu harusnya yang contoh atribut ini ya Pak, derivatif ya Pak. Soalnya yang itu yang page 8, yang ada umurnya itu. Maksudnya gimana? Soalnya kan yang multivalue udah di atas yang halaman 7. Nah ini kan umur itu kan harusnya atribut derivatif dari tanggal lahir ya Pak? Iya, dari tanggal lahir. Berarti itu harusnya contoh atribut derivatif ya? Nah oke. Untuk yang atribut ini, gitu kan, atribut ini bisa disebut atribut turunan. Maksudnya gini, atribut turunan. Ketika kita menginputkan tanggal lahir di sini, gitu kan, tanggal lahir di sini itu misalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 26 Februari 1991, maka langsung muncul umurnya sekian gitu. Nah, itu bisa disebut apa namanya? Atribut turunan. Bisa disebut multi value gitu kan, karena ini simbolnya multi value gitu kan. Nah, lebih kepada hampir mirip dengan apa namanya, multi value nomor HP gitu kan, seperti itu ya. Yang single value gitu kan, dalam arti bisa menambahkan tipe data lain di dalam umur di sini gitu. Paham kira-kira? Saya paham Pak. Oke. Tapi itu berarti judulnya benar multi value ya? Karena kan kalau multi value itu bukan kalau lingkarannya itu double garis ya Pak, kayak yang halaman 7 itu kan double garis tuh. Oke. Oh iya, sorry. Ya, maaf. Ini saya materinya dari LMS ya, sorry. Saya pakai materinya Pak Wicaksono gitu kan, seperti itu. Agar Pak Wicaksono melanjutkan gitu, seperti itu. Oke, mohon maaf. Oke, ada lagi? Ya, baik Pak. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang akan dibahas?
atau didiskusikan? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan dengan saya cukup sampai di sini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di pertemuan yang lainnya atau di waktu yang lainnya. Dan ditutup billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Pak, pengisian absensi di presensi berapa, Pak? Halo? Pak Dena? Kita keluar. Malam semuanya. Yo, malam. Jangan derasnya bak meteor tadi yang menghujat.